Akankah kita rela diazab oleh Allah di alam kubur dan di neraka kelak demi anak kita, hanya demi istri kita, hanya memuaskan atasan kita, mengikuti kemauan bawahan kita, mengikuti kemauan sahabat-sahabat kita? Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله، sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa'ala berfirman, mengingatkan kita semua sebagai hamba-hambanya akan nikmat yang telah Ia anugerahkan kepada kita dan sikap kita terhadap Allah Jalla wa'ala atas nikmat-nikmat yang telah Ia anugerahkan kepada kita. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Di ayat yang lain Allah menyatakan, innallaha ghafurur rahim, hanya saja Allah senantiasa mengampuni dan menyayangi kalian. Sungguh kekufuran yang kita arahkan kepada Allah Jalla wa'ala amatlah banyak atas nikmat-nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Bahkan terkadang syaitan memberikan bisikan kepada seorang hamba sehingga dia berkata dengan lisan halnya atau bahkan dengan lisan makalnya, seakan-akan Allah Jalla wa'ala belum memberikan apapun untuknya dari nikmat-nikmat yang berharga di sisinya. Ibadallah, tahukah kita nikmat yang paling besar? Tahukah kita nikmat paling berharga, paling mahal yang Allah anugerahkan kepada hambanya? Dialah nikmat agama. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal di dalam musnadnya sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an.
bahwa Nabi SAW atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wa innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'ti din illa man yuhib faman yu'ti din faqad ahabbah. Allah Jalla wa'ala telah membagi-bagikan, Allah Jalla wa'ala telah membagi akhlak di antara kalian sebagaimana Allah telah membagi rezeki di antara kalian. Dan sesungguhnya nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Adapun nikmat maka Allah tidak akan pernah memberikannya kecuali hanya kepada hamba yang ia cintai sahaja. Faman a'tahu faqad ahabbah. Maka barang siapa yang telah diberikan nikmat agama, maka sungguh Allah telah mencintainya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush menyatakan, an-ni'matu ni'matan. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada manusia di dunia ini ada dua macam. Ni'matun muqayyadatun wa ni'matun mutlaqah. Yang pertama adalah nikmat yang muqayyadah, nikmat yang terbatas. Nikmat yang bukan sebagai pertanda cinta Allah kepada hambanya, yaitu ni'matul amwal wal azwaj wal aulad, berupa harta benda, pasangan hidup dan anak keturunan, serta segala bentuk nilai-nilai dunia lainnya. Nikmat yang seperti ini, kata beliau, yashtariku fiha al-mu'min wal kafir was salihu wal fasiq. Itu Allah berikan kepada hambanya yang mukmin, kepada hambanya yang kafir, kepada hambanya yang saleh, dan kepada hambanya yang fasik sekalipun. Maka dia bukan sebagai pertanda cinta Allah kepada seorang hamba. Adapun yang kedua adalah nikmatun mutlaqah, nikmat yang sempurna, yaitu nikmatul Islam was sunnah, nikmat agama Islam dan nikmat menjalankan agama Islam dengan hidayah as-sunnah. Ini adalah nikmat yang kita diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala berbangga dan bergembira dengannya pada firman-Nya yang tertera pada surat Yunus, kata beliau, yaitu firman Allah Jalla wa'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, kepada para sahabatmu, katakan kepada mereka, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka gembira, hendaknya mereka bangga, hendaknya mereka bahagia, bukan justru tidak percaya diri, bukan justru kecewa, bukan justru kufur kepada Allah dan mengatakan kenapa terlalu cepat saya memperolehnya. Allah katakan hendaknya mereka gembira, bahagia, bangga dengan fadlullah dan rahmatnya. Karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala setelah membawa ayat di atas, laqad tadarat aqwalul mufassirina fi anna al-murada bihima ni'matul Islam was sunnah. Sungguh telah masyhur di kalangan ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya dalam ayat ini, yang kita diperintahkan berbangga, berbahagia dan bergembira dengannya, dan bahwa fadlullah dan rahmatnya tersebut lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh seluruh manusia, adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Al-Imam Al-Barbahari di awal kitabnya Syarh Sunnah menyatakan, al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam yang murni itu adalah mengikuti as-sunnah, dan as-sunnah itulah Islam yang murni.
Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam menerangkan bahwa yang dimaksud oleh para ulama dengan kalimat as-sunnah dalam bahasa mereka dan dalam bahasa para ulama salaf adalah beragama dengan mengikuti Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi SAW, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena inilah 3 generasi terbaik yang telah direkomendasi oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabatnya. Kemudian yang datang setelah mereka, murid-murid mereka, para tabi'in. Kemudian yang datang setelah mereka, yaitu murid mereka, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Seorang ulama tabi'in atau tabi'ut tabi'in, Abu al-Ali Syaqiq ibnu Salam rahimahullahu ta'ala menyatakan, inni la ajri ayyan ni'matain min Allah alayya a'zam. Aku tidak bisa menunjukkan mana yang lebih besar, mana yang lebih berharga, mana yang lebih mahal dari 2 nikmat yang Allah anugerahkan kepadaku. Apakah nikmat Islam ataukah nikmat as-sunnah? Kenapa demikian? Karena kata Al-Imam Al-Barbahari, al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam yang murni itu adalah mengikuti as-sunnah dan as-sunnah itulah Islam yang murni. Maka ini adalah nikmat yang paling besar, nikmat paling mahal, nikmat paling tinggi yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba dan mesti ia syukuri. Al-Imam Abu Daud atau Al-Imam Tirmidzi menyebutkan sebuah athar dari sahabat yang mulia Abdullah bin Qais Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'ti din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada orang yang ia cintai dan kepada orang yang tidak ia cintai sekalipun. Wala yu'ti din illa man yuhib. Adapun nikmat agama, nikmat berpegang teguh di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan bimbingan manhajus salaf, berpegang teguh dengan aqidatus salaf, dimudahkannya kita untuk melakukan salat berjamaah 5 waktu, dimudahkannya kita melakukan salat tahajud, dimudahkannya kita melakukan haji dan umrah, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang halal dan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang haram. Ini adalah anugerah Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'ti din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada orang yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Adapun nikmat agama, maka Allah tidak akan pernah memberikannya kecuali hanya kepada hamba yang ia cintai sahaja. Maka kewajiban kita adalah bersyukur dan memuji Allah Jalla wa'ala. Di antara bentuk syukur kita atas nikmat agama yang telah Allah berikan kepada kita adalah menjaganya. Dengan bahasa ilmiah adalah al-istiqamah di atasnya. Allah Jalla wa'ala telah berfirman, fastaqim kama umirt. Istiqamahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Allah Jalla wa'ala juga berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ja'alnaka ala syari'atin thumma ja'alnaka ala syari'atin fattabi'ha wa la tattabi' ahwa' alladhina la ya'lamun innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a. Sesungguhnya Allah telah menjadikan engkau di atas suatu syariat, di atas suatu perjalanan agama, di atas agama Allah. Maka ikutilah syariat aturan agama Allah tersebut. Dan jangan sekali-kali engkau mengikuti orang-orang yang tidak berilmu. Karena tidak sedikit manusia yang berpaling dari kebenaran yang telah ia ketahui, dari petunjuk Allah dan Rasulnya, melainkan karena ingin memuaskan keinginan orang-orang terdekat dengannya,
karena terkecoh dengan tingkah laku, gaya hidup mayoritas manusia yang jauh dari bimbingan Allah dan Rasulnya. Maka Nabi Muhammad SAW diingatkan oleh Allah, fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Ikuti agama yang telah Allah berikan kepada engkau dan jangan sekali-kali engkau mengikuti keinginan, kemauan manusia yang tidak berilmu. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a. Karena jika engkau memuaskan mereka, mengikuti mereka, taat kepada mereka, mereka semua tidak akan mampu membela engkau dari Allah. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a. Seluruh manusia di dunia ini tidak ada yang mampu membela engkau dari Allah, mencegah engkau dari kematian, menjauhkan engkau dari malaikat maut. Maka Nabi SAW diingatkan oleh Allah dengan ini. Fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a. Ikuti syariat Allah yang telah Allah turunkan, yang telah Allah berikan kepadamu. Wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Dan jangan sekali-kali engkau mengikuti kemauan, keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Innahum la yughni 'anka minallahi syai'a. Karena sesungguhnya manusia itu tidak mampu membela engkau di sisi Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, jangankan sahabat, jangankan atasan, jangankan bawahan, jangankan raja kita, anak kandung kita sendiri, istri tercinta kita sendiri. Andai kata kita mati, maka mereka tidak akan siap menemani kita di dalam kuburan kita walaupun hanya semenit. Walaupun hanya 2-3 detik, tidak ada di antara anak kita, istri kita, atau sahabat kita, komandan kita, bawahan kita, pimpinan kita yang mampu dan rela menemani kita di dalam liang kubur. Maka untuk apa kita meninggalkan Allah dan Rasulnya gara-gara mereka? Akankah kita rela diadab oleh Allah di alam kubur dan di neraka kelak demi anak kita, hanya demi istri kita, hanya memuaskan atasan kita, mengikuti kemauan bawahan kita, mengikuti kemauan sahabat-sahabat kita? Padahal Allah Jalla wa'ala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Di hari kiamat nanti seorang itu akan lari dari saudara kandungnya, dia akan lari dari anak kandungnya, dia akan lari dari istrinya, dia akan lari dari ibu kandungnya, dan dia akan lari dari ayah kandungnya. Likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang di saat itu tersibukkan dengan urusan dan pertanggungjawaban yang harus ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Lebih dari itu Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'arij, yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjish. Orang-orang yang banyak berbuat dosa, yang banyak berbuat maksiat di dunia ini, pada hari kiamat di padang mahsyar, di hari kiamat mereka berangan-angan andai kata anak kandung mereka, sahabat mereka, ibu kandung mereka, ayah kandung mereka, dan seluruh manusia di dunia ini bisa ia jadikan sebagai tebusan ia dari neraka Allah. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, andai kata dikatakan kepada seorang hamba, engkau akan selamat dari neraka dengan syarat ibumu penggantinya, dengan syarat ibumu akan dibakar, ayahmu akan dibakar, anak kandungmu akan dibakar, istrimu akan dibakar, dan sahabat-sahabatmu semuanya akan dibakar. Kalau kamu mau,
baru kamu diselamatkan dari neraka Allah. Maka seluruh para pelaku dosa saat itu berangan-angan, andai kata dia bisa menjadikan ibu kandungnya, ayahnya, anaknya, istrinya dan seluruh manusia yang pernah bersamanya sebagai tebusan dia dari neraka Allah. Kenapa demikian jamaah yang dimuliakan Allah? Jawabannya tentunya karena dahsyat dan kengerian neraka Allah. Bagaimana tidak? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahwana ahli nari azaban yaumal qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhu dibaghuh fayadhunnu annahu ashadduhum adaba wa huwa ahwanuhum adaba. Azab yang paling ringan untuk penghuni neraka Allah di hari kiamat adalah diletakkannya dua bara api di bawah kaki seorang hamba yang lantas meleleh dan mendidih otaknya, membuat dia menyangka bahwa dirinya adalah penghuni neraka yang paling ringan, yang paling keras siksaannya, sementara ia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Ini azab yang paling ringan dalam neraka Allah. Bagaimana apa kiranya jika seorang hamba menjadi orang yang paling keras akan siksaannya di dalam neraka Allah. Dan yang terakhir yang dengannya kita tutup khutbah yang pertama kita ini, saya sebutkan sebuah hadis Nabi SAW yang mudah-mudahan dengan hadis tersebut hati kita yang sudah sempit ini, yang masih penakut untuk mengamalkan agama Allah, yang masih condong terhadap dunia dan lebih memprioritaskannya atas akhirat, hati yang selama ini gundah gulana karena merasa banyak musibah dan ujian yang menimpanya, mudah-mudahan akan terhibur dengan hadis Nabi SAW yang berikut ini. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar fayusbaghu fiha sibghatan fayuqalu lahu hal ra'aita khairan qat wa hal marrat bika ni'matun qat faqala wallahi ya rab ma ra'aitu khairan qat wa ma marrat bi ni'matun qat wa yu'ta bi ashaddi an-nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah fayusbaghu fiha sibghatan fayuqalu lahu hal ra'aita sharran qat wa hal marrat bika bu'satun قط فقال والله يا رب ما رأيت شرا قط وما مرت بي شدة قط. Nabi menyebutkan bahwa di hari kiamat nanti ada didatangkan orang yang paling nikmat hidup di dunia. Dari seluruh penduduk dunia dia yang paling nikmat. Tapi sayang dia dari penghuni neraka Allah karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Tatkala dia dicelup ke dalam neraka Allah, kemudian diangkat dan kemudian dikatakan kepadanya, apakah engkau pernah melihat suatu kebaikan? Dan pernahkah engkau hidup nikmat? Dia pun menjawab, ya Allah, demi Rabb, demimu ya Allah, aku tidak pernah melihat kebaikan. Dan aku tidak pernah hidup nikmat. Para ulama menyatakan bukan karena dia mampu berdusta di hadapan Allah, tetapi karena dahsyatnya neraka Allah membuat dia lupa seluruh nikmat dan seluruh kebaikan yang pernah ia rasakan, yang pernah ia lihat ketika di dunia. Dan dia adalah penghuni dunia yang paling kaya, yang paling sehat, yang paling sempurna dengan nilai-nilai dunia di saat itu. Sebaliknya kata Nabi SAW, didatangkan orang yang paling besar ujiannya di dunia. Ketika di dunia, dari sisi miskin dia yang paling miskin, penyakit dia yang paling banyak penyakit, musibah dia yang paling banyak musibahnya. Ketika di dunia, semenjak Nabi Adam diciptakan sampai hari kiamat, dia adalah orang yang paling besar, yang paling berat ujiannya. Tetapi dia dari penghuni neraka surga Allah Jalla wa'ala, karena taatnya dia kepada Allah dan Rasulnya. Dia pun dicelupkan ke dalam surga. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai hambaku, apakah selama ini engkau pernah hidup miskin? Engkau pernah hidup susah? Engkau pernah melihat suatu kejelekan? Maka spontanitas dia menjawab, ya Allah, demimu aku tidak pernah hidup susah. Aku tidak pernah melihat suatu kejelekan. Para ulama menyatakan bukan karena hamba ini berdusta di hadapan Allah, tetapi karena indah dan bagusnya surga dengan sekali celupan membuat seorang hamba lupa seluruh malapetaka, seluruh musibah, seluruh kejelekan yang pernah ia rasakan selama ia hidup di dunia yang fana lagi menipu ini. Aku li qauli hada wa astaghfirullah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أمن البلاد والعباد. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.